Salam Media Sriwijaya. Tabir kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur pada Desember tahun 2022 lalu mulai terkuak. Polisi menangkap otak dari aksi kriminal itu. Didapat fakta cukup mencengangkan. Perampokan itu ternyata didalangi oleh mantan pejabat yakni ex-Wali Kota Blitar sebelumnya, Samanhudi Anwar. Jumat siang, dengan tangan sudah diborgol, Samanhudi Anwar akhirnya dibawa ke Mapolda Jaitem untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, terakit peran dan sejauh mana keterlibatan Samanhudi Anwar. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Tony Harmanto menjelaskan, Samanhudi ditangkap di salah satu tempat di Blitar. Penangkapan Samanhudi menyusul penangkapan 3 tersangka sebelumnya, yang merupakan eksekutor perampokan. Mengutip kumparan, Kapolda Jatim Irjen Tony Harmanto mengungkapkan Samanhudi ditangkap pada Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023, dini hari sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami pastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota Blitar, kata Tony. Ia menyampaikan, penangkapan Samanhudi itu merupakan hasil penyidikan lanjutan dari tersangka yang telah ditangkap sebelumnya. Kita tegaskan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti, dan fakta hukum yang kita peroleh dan kami yakini sehingga kami memastikan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam pencurian dan kekerasan di rumah dinas, ucap Tony. Sementara itu terkiat peran dari mantan Wali Kota Blitar 2 periode, di mana Santoso Wali Kota saat ini, menjadi wakilnya saat itu, polisi masih mendalami keterangan tersangka. Namun dalam keterangan sementara, diketahui Samanhudi merupakan pemberi informasi kepada 3 tersangka eksekusi perampokan. Ini berdasarkan pemeriksaan intensif dari tersangka yang ditangkap sebelumnya, mereka bertemu dan kemudian berkomunikasi saat di lapas dan memberikan informasi keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu yang baik untuk melakukan aksi, ujar Irjen Tony. Samanhudi Anwar merupakan Wali Kota Blitar periode tahun 2016 sampai tahun 2019. Ia pernah menjalani hukuman atas kasus suap pembangunan gedung baru SMPN 3 Blitar. Ia kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Sragen pada Juli tahun 2018 lalu dan bebas pada Oktober tahun 2000. Rekan-rekan media, selamat siang. Ya, terima kasih. Mungkin sambil berjalan, ya. Ini bagian rangkaian berlanjut tentang kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ya. Sekali lagi pada saat penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses pendalaman. Saat itu kami mengatakan demikian. Sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti perannya apa aja? Perannya apa Jenderal? Perannya siapa? Turut membantu di mana? Motivasinya Jenderal? Ya, motivasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Direskrimum ya, untuk dengan beberapa hasil komunikasi selama di lapas dengan para pelaku berkomunikasi yang tadi kami jelaskan ya, sehingga ini menjadi satu motivasi untuk yang bersangkutan. Cukup kan? Mungkin ada yang dengan Pak Direskrimum ya. Terima kasih. Selamat. Yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Kabid Humas. Yang pertama sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa tadi pagi itu telah dilakukan penangkapan terhadap inisial S, mantan Wali Kota Blitar, yang dikenakan dengan pasal 365 junto pasal 56 KUHP berkaitan dengan membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan berkaitan dengan lokasi, maksud tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda, waktu
dan juga kondisi lokasi rumah dari wali kota Blitar. Kemudian peristiwa ini diawali dari tahun 2020, berkisar dari bulan Agustus sampai dengan Februari 2021, saat tersangka yang kemarin telah kita lakukan penangkapan, tersangka N dan inisial A, itu sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di LP salah satu di Jawa Tengah. Kemudian disitulah mereka ketemu, kemudian memberikan informasi. Selanjutnya oleh saudara tersangka N dan satu tim 5 orang itu kemudian dilakukan tindak pidana curas di bulan Desember 2022 kemarin. Untuk pembagian hasil perampokan tersangka S itu enggak? Tidak, karena pasal 56 itu di ayat 2-nya dia memberikan bantuan dalam bentuk memberi keterangan juga masuk delik di bantuan terhadap tindak pidana. Dan untuk Soal motif komandan, apakah benar Dendam. karena dendam saat saat pesta politik? Dalam proses pendalaman. Dan untuk inisiator kejahatan yang dilakukan di rumah wali kota itu apakah diinisiatifi oleh si tersangka yang sekarang baru ditangkap atau tersangka sebelumnya, Dok? Tersangka sebelumnya memang telah sebagai pelaku ya, memang profilnya sebagai pelaku 365, termasuk tersangka N itu kemarin